Ada pertanyaan yang sampaikan, kalau belajar fikih, belajarnya menggunakan apa? Karena saya dapati ada yang menggunakan model belajar memanfaatkan buku karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar misalnya, Bulughul Maram, atau Umdatul Ahkam karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, atau model yang kedua, belajar menggunakan matan kitab fikih, misalnya matan Abi Suja dan matan-matan yang sejenis. Nah, terkait dengan belajar seperti ini, kalau boleh memberikan saran, yang paling penting adalah belajar tersebut didampingi guru. Ada guru yang membantu mengarahkan kita untuk belajar, membimbing, dan mudah-mudahan bisa sampai selesai. Karena kalau ada guru, maka kita bisa belajar bahasan tersebut dan paham. Sebab kalau kita belajar sendiri atau belajar dengan memanfaatkan media YouTube misalnya, lalu tidak berinteraksi atau tidak mencoba untuk mencari tahu, memastikan apakah pemahaman yang kita dapatkan itu keliru atau benar, bisa jadi ada yang salah pada proses belajarnya. Maka apa yang didapatkan coba dikonsultasikan. Setelah itu baru naik ke tahapan atau tangga berikutnya. Tapi beberapa buku yang disebutkan itu sudah benar. Artinya kalau mau menggunakan model kitab Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam atau matan Abi Suja dan sejenisnya, pemilihan bukunya insya Allah sudah tepat. Nah, misalnya ketika kita memilih Bulughul Maram, persoalan berikutnya adalah kita belajar Bulughul Maram, penjelasannya menggunakan apa? Karena syarah Bulughul Maram sangat banyak. Yang populer ada Subulus Salam, lalu ada Taudhihul Ahkam, ada lagi sederet kitab yang jumlahnya bukan cuma 5 dan 10 buku. Dan bahkan kalau kita mau cari di internet, versi PDF-nya, kita temukan banyak. Nah, ini tahapan berikutnya, kita memilih syarahnya menggunakan syarah yang mana, yang kira-kira cocok untuk kita sebagai pemula. Maka itulah pentingnya kehadiran guru untuk membantu membimbing kita, memilihkan buku yang pas, memilihkan buku yang tepat. Tetapi dari dua model tadi, dua metode belajar tadi, kalau saya pribadi lebih cenderung menggunakan matan. Hanya menggunakan matan untuk belajar fikih. Ini akan lebih mudah memahami konsep fikihnya, ulasan-ulasan yang ada di fikih. Misalnya, begitu masuk ke bahasan toharoh, bahasan tentang bersuci, ada bab yang berhubungan dengan almiyah, tentang air. Kalau di kitab-kitab fikih yang menggunakan matan, itu jelas pembagiannya. Air dibagi menjadi, misalnya dibagi menjadi 3. Air suci dan mensucikan. Nah, itu lebih jelas konsepnya. Pembagiannya jelas. Air suci dan mensucikan. Kemudian ada air suci tapi tidak mensucikan. Kemudian, nah, pembagian yang 3 seperti ini akan lebih mudah memahami bahasan tersebut. Kita paham dengan bahasan tersebut lebih cepat ketimbang kalau kita menggunakan hadis tadi. Kita menggunakan kitab Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram, lalu menyebutkan hadisnya. Lalu berapa jumlah jenis air secara fikih? Jadi bukan persoalan hadisnya, tapi persoalan bagaimana metode belajar untuk pemula pada saat membahas bahasan-bahasan seperti ini. Setelah fondasinya sudah bagus di tahap pertama, masuk ke tahap berikutnya, belajar matan fikih disertai dengan dalil. Karena satu ulasan atau bahasan tertentu akan lebih meyakinkan kita, lebih memantapkan hati kita ketika dibahas disertai dengan dalil. Pada tahap berikutnya diberikan penjelasan, argumen-argumen selain dalil, wajhul istidlalnya, mengapa bahasan tersebut diulas dengan cara seperti itu, dan diambil dari hadis ini dengan cara mengambil kesimpulan seperti apa.
Nanti tahap berikutnya lagi belajar sudah mulai membandingkan dengan mazhab lain. Itu sebabnya kita tidak menyarankan bagi pemula belajar fikih langsung perbandingan mazhab. Karena bisa membingungkan. Akan berat kalau belajar fikih baru di awal sudah langsung masuk kepada perbandingan mazhab. Insya Allah akan sampai ke sana pada tahapan-tahapan berikutnya. Tapi bukan sekarang. Bukan di awal belajar. Sekali lagi, inilah pentingnya dua kata kunci tadi. Bertahap dan urut belajar dengan bimbingan seorang ustadz, ustadzah yang membantu kita untuk belajar ilmu ini secara bertahap dan utuh dengan harapan tangga-tangga proses thalabul ilmi kita bisa lebih tepat dan juga lebih efektif. Sehingga waktu yang digunakan tidak perlu panjang dan banyak yang tidak diperlukan. Waktu belajar betul perlu waktu yang panjang, tetapi perlu tepat sasaran. Bisa jadi kita membaca 2 buku, ternyata buku itu kebanyakan hampir sama isinya. Ada beda pada bagian-bagian tertentu. Seandainya ada bimbingan guru, bisa jadi menghemat waktu. Waktu yang ada bisa digunakan untuk membaca yang lain. Itu ulasan singkatnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.